Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya, tetap semangat dan tetap ceria tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan coba sedikit berbagi mengenai salah satu materi ya pada bagian turunan, yaitu mengenai aturan rantai. Oke, semoga video yang kami berikan ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Oke guys, mari kita mulai pembahasan pada video kali ini mengenai aturan rantai. Oke, nah kita perhatikan contoh kasus seperti berikut. Oke, perhatikan fungsi fx ya sama dengan x tambah 1 kuadrat. Oke, perhatikan fungsi ini. Ya, fx sama dengan x tambah 1 kita kuadratkan. Oke, pertanyaannya, bagaimana cara mencari turunan fungsi tersebut? Oke, nah cara paling mudah yang dapat kita lakukan untuk mencari turunan fungsi fx sama dengan x tambah 1 kuadrat ini adalah dengan menjabarkannya. Ya, nah kita cukup menjabarkan fungsi tersebut. Oke, pertama kita jabarkan dia berarti fx sama dengan karena dia kuadrat berarti x tambah 1 dikali dengan x tambah 1. Oke, berarti kalau kita jabarkan x dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Lalu X dikali 1 berarti 1X, 1 dikali X berarti X, kita tambahkan hasilnya 2X, lalu 1 dikali 1 adalah 1. Nah, maka fungsi fx sama dengan X tambah 1 kuadrat ini dapat kita jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Nah, tentu sangat mudah bagi kita untuk melakukan turunan fungsi fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ini ya. Maka kita dapatkan adalah siapa? F aksen X sama dengan 2X tambah 2. Oke guys, cukup mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan fungsi Fx sama dengan X tambah 1 pangkat 3? Mungkin kita masih dapat menjabarkan fungsi ini ya seperti fungsi Fx sama dengan X tambah 1 kuadrat tadi. Tetapi, nah, bagaimana kalau fungsinya adalah Fx sama dengan X tambah 1 pangkat 50? Oke, ada yang bisa menjabarkan ya fungsi fx sama dengan x tambah 1 pangkat 50 ini ya kita jabarkan sampai 50 ya. Nah, penjabaran fungsi tersebut sangatlah tidak efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan memanfaatkan kaidah turunan fungsi komposisi ya untuk fungsi y sama dengan f bundaran gx ya dengan y-nya sama dengan fu ya dan x-nya sama dengan gx, lalu kita bisa dapatkan bentuk ya g dy per dx sama dengan dy per du dikali dikali du per dx kan ini ya. Nah ini oke, lalu fungsi fx sama dengan x tambah 1 pangkat 50 ini dapat diturunkan dengan cukup mudah. Nah, teori ini ya, metode ini selanjutnya kita sebut dia dengan aturan rantai. Oke guys, nah ini sedikit ilustrasi kita ya kenapa aturan rantai ini harus kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ilustrasi di fungsi komposisinya guys ya. Oke, kalau kita punya fungsi x di sini guys ya, kita punya x di sini ya, kita punya x, lalu kita fungsikan ya, lalu kita petakan dia dengan g ya kemari. Kita misalkan saja dia U, berarti U sama dengan GX. Oke. Nah, laju perubahan dari X adalah G aksen X ya. Turunan dari X ini turunan GX berarti kan G aksen X ya. Nah, di sini U ini ya kita petakan dia ya melalui F ke Y. Ya, kita sebutlah dia sebagai apa? FU. Karena U tadi adalah GX, maka kita dapatkan siapa? FGX. Nah, laju perubahan di GX ini ya adalah apa? F aksen GX. Nah, lalu kalau kita komposisikan X ini kita petakan terhadap F bundaran G ya, maka hasilnya juga jadi seperti ini guys. Nah, laju perubahan di X adalah apa? F aksen GX dikali G aksen X. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan ya
kalimat berikut ya. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Menentukan fungsi komposisi yang dirumuskan dengan Y sama dengan FGX atau sama dengan apa? F bundaran GX. Nah, jika G-nya terdiferensial di X dan F-nya juga terdiferensial di U, ya sama dengan GX, maka Y sama dengan F bundaran GX terdiferensial di X. Maka kita dapatkan seperti ini. Y aksen X ya sama dengan F bundaran GX kita turunkan, atau Y sama Y aksen sama dengan F bundaran G aksen X sama dengan F aksen GX dikali dengan G aksen X. Atau kita boleh juga tulis dengan bentuk seperti ini ya. DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah, kenapa ini disebut dengan aturan rantai, guys? Oke, kita lihat, kalau kita lihat di situ rantai, ya kalau kita lihat rantai itu kan bentuknya seperti ini, guys. Ya, rantai itu kan seperti ini. Nah, kita lihat di sini apa? Ada ikatan, ya, ada ikatan ya antara ini di sini tiga. Nah, mana dia ini? Ikatannya di sini, guys. Nah, ini. Nah, ya kan? Dia membentuk apa? Rantai. Makanya ini disebut apa? Dengan aturan rantai. Oke, guys. Nah, bagaimana kalau fungsinya lebih daripada dua? Nah, nggak ada masalah, guys. Kita bisa memperluas ya menjadi komposisi 3 fungsi, 4 fungsi, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Kita misalkan Y dulu sama dengan FU. Lalu U kita buat sama dengan GV. Lalu V ya sama dengan HX. Maka nanti Y sama dengan F bundaran G bundaran HX ini kita dapatkan siapa? Ini Y berarti apa? DY per DX. Lalu Y ini kita turunkan terhadap U, berarti DY per DU. Lalu U ini ya kita turunkan terhadap V, berarti DU per DV. V ini kita turunkan terhadap H, berarti apa? DV per DX. V ini kita turunkan terhadap X, maka apa? DV per DX. Maka ini kan DY per DX ini kan kalau seandainya mau kita hilangkan kan boleh nih, guys. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, kan bisa saja sebenarnya. Nah, itu. Ya, ini kan kalau seandainya ini kita eliminasi, kita hilangkan ini, guys, maka kan DY per DX juga, guys. Nah, ini ya rantainya. Ya, ini rantainya. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai aturan rantai. Nah, untuk lebih mudah kita pahami, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Oke, kita mulai dari contoh yang sederhana, guys. Oke, dengan menggunakan aturan rantai, carilah turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x ditambah 4 pangkat 25. Oke, guys. Maka pada saat kita mau jawab, oke, pertama apa? Kita misalkan dulu, guys. Ya, kita misalkan U, ya, adalah si ini yang paling dalam dulu, guys. Kita kerjakan ya, yang paling dalam. Kita misalkan U adalah 3x ditambah 4. Maka ini kalau kita turunkan DU, karena ini terhadap X, maka kita buatlah dia menjadi DU per DX. Oke, maka kita dapatkan turunan dari 3X itu kan 3, turunan dari 4 itu kan 0. Maka kita dapatkan DU per DX-nya sama dengan 3. Lalu guys, kita misalkan Y, ya, Y itu sama dengan tadi karena kita sudah misalkan ini sebagai U, maka Y ini dapat kita ubah menjadi U pangkat 25, guys. Oke, lalu kita turunkan lagi dia, berarti DY per, karena di sini dia U, maka DY per DU. Oke, maka turunan dari U pangkat 25 ini adalah 25 U pangkat 24. Kan gitu, guys. Oke, maka ini kita gabungkan ya. DY per DX-nya. Tadi kita dapatkan dia DY per DU, ya, lalu kita kali dia dengan DU per DX. Nah, kan gitu, guys. Oke, maka kalau kita masukkan nilainya, guys, ya, berarti ini sama dengan DY per DU tadi, kita sudah dapatkan nilainya adalah 25 U pangkat 24. Oke, lalu kita kali DU per DX tadi adalah 3. Maka ini kalau kita kembalikan nilai U-nya itu menjadi 3X tambah 4, maka kita dapatkan 25 kali 3 itu kan 75, guys ya. Oke, U-nya kembalikan jadi si 3X ditambah 4 pangkat 24. Oke, guys. Bagaimana? Nah, nanti kalau seandainya kita sudah mahir,
ya maka kita langsung saja membuatnya ya jadi seperti ini ya 3x ditambah 4 pangkat 25. Maka nanti turunannya ya kalau kita sudah mahir kita langsung saja pertama ya 25 ini majukan ke depan. Berarti kita dapatkan 25. Lalu yang ini tuliskan lagi, tuliskan saja 3x ditambah 4 ya. Lalu pangkatnya kan berkurang 1 guys, maka jadi berapa? 24. Lalu kita kali, nah kita turunkan dalamnya. Apa turunan dari 3x tambah 4? Kan 3. Maka kita kalikan dengan 3. Maka kita dapatkan 75, 3 kali 3x tambah 4 pangkat 24. Oke guys. Ya, kalau kalian nanti sudah mahir mempergunakan aturan rantai, kalian bisa saja langsung menggunakan bentuk yang seperti ini. Ya, tanpa lagi harus menuliskan apa? Permisalan-permisalan yang ada. Oke? Nah, ini adalah contoh pertama kita ya, contoh sederhana. Oke, kita lanjut untuk contoh kedua. Nah, kalau begini bagaimana guys? Oke, nah kalau kita ilustrasikan ini ya, kalau kita tulis kembali fx, ini kan fx sama dengan sinus, ya boleh kita tulis jadi seperti ini guys ya, 2x kurang 6, lalu seluruhnya kita pangkatkan 4 kan gitu guys. Maka ada berapa proses yang harus kita lakukan? Oke, maka kita akan melakukan 3 buah proses. Kenapa seperti itu? Oke, pertama kan kita harus memproses ini guys. Oke, nah kita proses dulu yang paling dalam. Oke, kita misalkan adalah U. Ya, jadi kita misalkan guys ya, kita misalkan U itu adalah 2x dikurang 6 guys. Oke, maka kita dapatkan turunannya berarti ini DU karena di sini X berarti DU per DX. Oke, maka turunan dari 2X adalah 2, turunan dari min 6 adalah 0. Oke, maka kita dapatkan DU per DX-nya sama dengan 2. Oke guys, sekarang kita lihat, oke, karena kita sudah menyelesaikan si 2X kurang 6 ini adalah U, maka kita selesaikan yang berikutnya ini guys. Nah, ini. Ya, kita selesaikan ini. Nah, misalkan saja ini V guys. Ya, misalkan saja ini V, maka kita buat V sama dengan sinus. Ya, U jadinya guys ya, sinus U. Oke. Maka kalau kita turunkan ini berarti dV per, karena ini terhadap U, maka kita buatlah DU. Maka kita dapatkan turunan dari sinus itu kan kosinus, berarti kosinus U. Kan gitu guys. Oke. Nah, setelah kita selesaikan sinus U ini, baru kita selesaikanlah seluruhnya guys ya. Maka kita selesaikan seluruhnya. Ya, kita selesaikan seluruhnya. Oke. Nah, ini kita selesaikan seluruhnya guys. Nah, kita selesaikan seluruhnya ini. Nah, ya, kita selesaikan seluruhnya. Oke, kita misalkan saja ini Y ya, karena dia udah seluruhnya. Berarti apa? Berarti kita dapatkan Y sama dengan, ini kan sudah V tadi ya. Berarti V pangkat 4, kan gitu. Nah, di sini kita dapatkan turunannya DY per, karena di sini terhadap V, maka DY per DV. Ya, berarti ini sama dengan turunannya kan 4 dikali V pangkat 3. Oke, maka dari sini ya kita selesaikan hasilnya adalah ya berarti DY per DX ya berarti kan sama dengan DY, Y itu kan dibuat terhadap V berarti DY per DV, lalu dikali karena di sini ada V berarti di sini harus DV, berarti kita lihat V itu kan terhadap DU ya, lalu dikalikan ini U ya, berarti di sini ada DU, kita perhatikan DU itu terhadap DX kan gitu. Maka inilah rantai kita guys. Ya, inilah rantai kita. Oke ya, ini nggak usah kalian tulis nanti dalam penyelesaian ya. Nah, oke langsung berarti sama dengan siapa? DY per DV. DY per DV ini kan berarti 4 dikali V pangkat 3 kali DY DV per DU berarti cos U, berarti cosinus U. Ya, dikali DU per DX-nya kan 2. Maka kita kita substitusi kembali nilai-nilai yang sudah kita misalkan tadi sehingga semuanya terhadap X jadi siapa nih guys? Maka 2 kali 4 itu kan 8. 8 ya dikali V ini, V itu kan sinus. V itu kan sinus. Dia bilang pangkat 3, berarti sin pangkat sin U-nya tadi kan nih 2X
ya. Maaf, ini ya kalau saya hapus. Oke, V pangkat 3 itu kan V-nya adalah sin U. U-nya itu adalah 2X kurang 6. Ya guys, dia kan berpangkat 3 guys ya. Saya buatlah di sini pangkat 3. Kan gitu. Lalu dikali cos ya. Kalau dikali cos. Nah, sini kan U. Ya. Sorry ini V-nya tadi mana? Oh, sorry guys. Ini V-nya tadi guys ya. Oke ya, V-nya ini sin. Oke, di sini ada cos U, berarti U-nya siapa? Oke, adalah si 2X kurang 6. Nah, ini guys. Nah, kalau seandainya ini mau kita ubah kembali, ingat ya, kita punya sinus 2X itu guys, kan sama dengan 2 kali sin X kali cos X ya. Ya kan? Maka nanti ini kalau kita ambil duanya kan jadi 4 nih guys ya. Berarti 4 siapa? Maka ini jadi sinus. Ya, sinus. Ini kita kalikan 2. Ya, berarti apa? Sinus 2 kali siapa? Oke, 2X kurang 6. Kan gitu. Lalu dikali, karena ini masih kita pakai 1, ya, maka masih ada kuadratnya guys ya. Maka apa? Sinus kuadrat dari siapa? 2X kurang 6. Ya, atau kalau mau kita tulis lagi jadi berapa nih? Jadi dia 4 kali siapa? Sinus ya. 4x kurang 12 dikali siapa guys? Dikali sinus siapa? 2x kurang 6 ya. Nah, itulah dia. Maka kita dapatkan turunan ini kita tulis kembali ya. Berarti apa? F aksen X ini sama dengan siapa? 4 dikali sinus ya. 4x kurang 12 dikali siapa? Sinus ya. Ya, sinus kuadrat dari siapa? 2x kurang 6. Oke guys. Nah, inilah hasil dari pertanyaan yang nomor 2. Nah, kalau kita mau buat ya, kalau seandainya kalian sudah mahir, bagaimana menyelesaikannya secara langsung? Oke, kalau kita sudah mahir berarti langsung saja gini ya. Berarti fx kita tulislah dulu. Ini kan jadi tadi si sinus ya. 2x kurang 6 berapa? Berpangkat 4 ya. Nah, kayak prinsip tadi guys ya. Berarti ini F aksen X. Oke, pertama yang kita lakukan apa? Turunkan ini ya, majukan kemari. Berarti jadi apa? 4. Lalu tulis dalamnya. Berarti si sinus ya 2x kurang 6. Lalu pangkatnya berkurang 1, 3. Oke, kali. Ya, baru kita buat dalamnya. Apa turunan dari sinus? Kosinus. Kosinus ya. Lalu tulis dalamnya. Berarti 2x kurang 6. Oke, lalu kali, turunkan dalamnya. Berapa guys? 2. Nah, inilah dia. Ya, maka kita bisa memotong prosesnya tanpa membuat apa? Permisalan-permisalan kembali. Ya udah, nanti tinggal dijabarkan lagi jadi seperti ini guys. Ya. Oke, bagaimana kira-kira untuk contoh kedua? Ya, saya rasa bisa lah dipahami ya. Jika belum paham, silakan diulang-ulang kembali videonya guys ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga, diketahui fungsi fx sama dengan 3 dikurang 2x kuadrat dan gx itu sama dengan kosinus pangkat 3x. Oke, carilah turunan dari fungsi g bundaran fx. Oke, berarti kalau kita jawab, kita lihat dulu ya ini. Maka G bundaran fx ini itu kan sama dengan siapa? Sama dengan, berarti kan ini GFX guys ya. GFX. Nah, berarti kan ini jadi siapa? Berarti kan ini masukkan fx ke dalam gx. Berarti jadi siapa? Berarti jadi kosinus pangkat 3, ya x-nya ganti dengan fx, jadi apa? Jadi 3 kurang 2x kuadrat. Kan gini guys, ya. Atau boleh kita tuliskan dengan kuadratnya di luar, berarti kosinus ya 3 dikurang 2x kuadrat berapa? Dipangkatkan dengan 3. Oke guys. Nah, sekarang kita cari turunannya, berarti G bundaran F ya, kita turunkan terhadap X ya, sama dengan langsung saja guys ya. Oke, 3 kita majukan ke depan, berarti 3. Oke, dikali E ya, tulis lagi yang di dalam, berarti kosinus 3 dikurang 2X kuadrat, oke.
pangkatnya kita kurangkan 1 jadi pangkat 2. Kan gitu guys. Oke, kali, turunan dari cosinus adalah minus sinus ya. Adalah minus sinus. Oke, tulis lagi dalamnya berarti si 3 kurang 2x kuadrat. Oke. Nah, lalu kali turunkan dalamnya ini. Ya, berarti berapa nih guys? Ini 0, ini apa? Min 4x. Berarti apa? Kali min 4x. Nah, ini. Oke, berarti kalau ini kita gabungkan minus-minus jadi positif guys ya. 4 kali 3 berarti 12 ya. Berarti sama dengan siapa? Berarti 12 kali siapa? Kali kosinus kuadrat berapa? Kosinus 3 kurang 2x kuadrat ya. Kuadrat dikali siapa? Kali sinus ya. 3 dikurang 2x kuadrat. Oke. Nah, kembali kalau kita mau ubahnya apa? Mau kita gabungkan, guys. Ya, mau kita gabungkan. Tadi kan ingat ya, sinus 2x itu adalah 2 sin x kali cos x. Maka persamaan ini ya bisa kita ubah kembali menjadi siapa, guys? Berarti ini kalau kita ambil 2-nya, berarti kan jadi 6 sisanya ya, 6. Oke, cos-nya kita pakai cuman kita ambil 1 ya, kita ambil cos-nya 1 untuk dipakai di sini, maka cos masih ada 1 lagi ya, berarti cos dikurang 3 kurang 2x kuadrat. Oke, dikali baru ini kita gabungkan dengan cos yang tadi sekali ya, maka jadi apa? Jadi bentuk seperti ini. Maka kita ubah jadi apa? Sinus ya, ini kita kalikan 2 jadi berapa? 6 dikurang berapa? 4x kuadrat. Maka inilah turunan pertama dari fungsi komposisi G bunderan F. Oke guys, bagaimana untuk contoh yang ketiga? Oke, saya rasa cukup mudah juga guys ya. Oke, terakhir guys kita lihat contoh berikut ya. Nah ini dia sudah memasukkan nilai X-nya guys ya. Oke, dia bilang ya kita punya fungsi fx oke sama dengan 1 per ya 3gx dikurang 2 kita kuadratkan. Nah, bentuk ini boleh saja kita ubah menjadi siapa guys? 3gx ya dikurang 2 lalu berpangkat negatif 2 kan gitu guys ya. Oke, yuk kita langsung saja menurunkannya. Berarti f aksen x sama dengan majukan pangkatnya ke depan berarti negatif 2, tulis dalamnya 3gx dikurang 2. Oke, pangkatnya jadi berkurang 1 jadi min 3 guys ya. Oke, kali langsung saja kita turunkan dalamnya. Apa turunan dari 3gx? Berarti siapa guys? Berarti 3 dikali apa? G aksen X. Kan gitu. Ya, oke. Nah, baru apa turunan dari min 2? Berarti kan 0. Ya, berarti kita dapat apa? Min 2 dikali 3gx kurang 2 pangkat min 3 dikali 3g aksen X. Oke. Nah, kalau ini kita ubah bentuknya jadi berapa nih guys? Min 2 kali 3 berarti min 6 ya. Berarti negatif 6. Oke, ini pangkatnya min negatif kita buat per. Ya, berarti kita dapatkan 3gx. Oke, dikurang 2 lalu di sini pangkat 3. Lalu kalikan lagi dengan apa? G aksen X. Oke, nah karena yang dimintanya adalah F aksen 0, ya kita masukkan saja nilainya 0 ya. X-nya ganti dengan 0, berarti min 6 dikali 1 per ya 3, berarti di sini kali G0 ya kurang 2 pangkat 3 dikali dengan G aksen 0. Oke, kita masukkan nilainya dari yang diketahui berarti min 6 dikali 1 per ya 3 dikali siapa G0-nya guys? G0-nya kan 1, berarti 3 kali 1 dikurang 2 lalu pangkat 3 kali siapa G aksen 0-nya? 3 ya 3 guys ya. Oke, sama dengan ini 3 kali 1 adalah 3 dikurang 2 1 berarti ini 1 guys ya. Berarti tinggal kalikan ini. Berarti negatif 18. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 18. Oke guys. Nah, ini pembahasan kita untuk fungsi atau bagian dari turunan yaitu mengenai metode aturan rantai. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita ya. Ingat ya, Mario Teguh. Kenal Mario Teguh tentunya ya. Oke, pernah mengatakan bahwa
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di video-video selanjutnya, guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam ceria.